Selamat sore. Iya Pak, jadi di sini sepertinya Sobi sudah mulai Ya, berkumpul ya untuk mendengarkan sharing dari Pak Haryadi dan juga Pak Setiaji mengenai Green Bond yang baru saja dirilis oleh BNI gitu. Nah, tapi sebelum kita membahas lebih jauh ya Pak mengenai Green Bond dari BNI itu sendiri, mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu nih Pak, apa itu Green Bond sebenarnya? Mungkin Sobi di sini juga penasaran nih Pak. Mungkin boleh dari Pak Haryadi dulu. Oke, terima kasih Mbak Okta, Mas Aji. Semoga teman-teman yang join di sore hari ini semua dalam kondisi sehat ya. Alhamdulillah memang per minggu lalu, per tanggal 11, kita sudah mulai book building untuk Green Bond, penawaran umum Green Bond BNI 1 di tahun 2022 ini. Memang ini adalah salah satu hal yang menarik gitu ya dan sepertinya ditunggu oleh market karena memang green bond seperti kita ketahui memang cukup cukup sedikit yang ada di pasar saat ini dan BNI insya Allah akan menjadi bank nasional pertama gitu yang akan menerbitkan green bond dalam denominasi rupiah. Nah, sebenarnya mungkin banyak yang bertanya gitu ya, green bond apa sih gitu bedanya dengan senior bond yang lain gitu ya. Memang green bond ini adalah salah satu instrumen keuangan atau obligasi gitu ya dalam framework ESG yang memang yang membedakan itu adalah proceed dalam penerbitannya itu kita spesifikasikan untuk project green atau berwawasan lingkungan. Jadi memang sudah sangat spesifik penggunaannya itu ditujukan untuk proyek-proyek yang memang untuk kegiatan usaha berwawasan lingkungan. Nah, di Indonesia sendiri sebenarnya ada yang memayungi dari segi regulasi, ada POJK gitu ya, POJK 60 tahun 2017 yang memang sudah menjelaskan kira-kira kalau emiten gitu ya menerbitkan green bond itu apa-apa saja sih yang perlu. Jadi mungkin itu sekilas Mbak Okta, Pak Aji terkait dengan rencana BI dalam menerbitkan Oke, green berarti bond di tahun ini. yang membedakan itu bisa dibilang adalah spesifikasinya itu untuk project green ya, seperti yang Bapak bilang tadi ya. Itu dia yang membedakan dengan bond yang lainnya. Nah, kalau Ya, misalnya kita membicarakan ya. bond secara luas gitu ya, Pak. Kira-kira memang perkembangan bond di Indonesia sekarang ini bagaimana, khususnya untuk yang green bond ini ya, Pak? Mungkin boleh dijelasin nih, Pak, lebih spesifik lagi. Hmm. Oke, jadi kalau kita lihat mungkin 5 tahun terakhir gitu ya, rata-rata corporate menerbitin bond itu sudah mencapai angka 100 triliun rupiah gitu ya per tahun. Nah, artinya memang instrumen bond sendiri ini sudah menjadi alternatif pendanaan bagi korporasi untuk membiayai aset-asetnya. Salah satunya adalah bank. Nah, namun dengan adanya pandemi memang slightly ada penurunan dari sisi emiten dalam menerbitkan. Memang mungkin kalau dalam pandemi rata-rata semua beralih ke dalam bentuk cash gitu ya sehingga eh, eh, tidak tidak membutuhkan terlalu banyak gitu ya penerbitan obligasi. Dan kalau kita lihat di tahun lalu itu 2 tahun terakhir lah sempat sempat mengalami penurunan gitu ya. Tahun 2020 sempat turun di bawah 100 triliun, tapi di tahun 2021 kembali naik dan sepertinya di tahun 2022 ini juga sudah mulai makanya BNI juga melihat saat ini kayaknya timingnya cukup Oke. tepat nih Mbak Okta nih kita untuk terbitin gitu ya dan sepertinya juga cukup banyak obligasi yang akan jatuh tempo nih di tahun ini. Jadi kita lihat kayaknya investor sudah mulai mencari ini kira-kira siapa-siapa saja nih emiten yang Oke. mau nerbitin gitu ya. Oke, berarti Seperti itu Mbak memang Okta. kalau perkembangan bond ini cukup mulai ada peningkatan ya Pak sejak 2021 dan di tahun ini menjadi timing yang tepat
betul. untuk merilis itu ya. Nah, kalau dari sisi agen penjual sendiri nih, Pak Sentiaji mungkin boleh dijelasin ya gimana perkembangan bond kalau dari sisi Iya, agen penjual. iya, iya. Terima kasih, Okta. Sorry juga Pak Aryadi. Sore. Iya, bagaimanapun obligasi atau bond itu adalah salah satu instrumen investasi yang aman. Apalagi ini perlu kita ketahui bahwa obligasi ini diterbitkan oleh Bank BNI, di mana ratingnya Bank BNI kan sudah pasti triple A, sudah pasti bagus ya. Reputasinya Bank BNI pun termasuk salah satu bank terbesar di Indonesia dan with outstanding achievement gitu. Jadi satu memang so far investasi di obligasi adalah investasi yang aman. Keuntungannya apa? Selain satu bisa mendapatkan cash flow atau dari kupon, obligasi juga kredibel di pasar sekunder. Nah, terus balik lagi nih obligasinya Bank BNI seperti apa sih? Nah, apalagi sekarang Bank BNI mengeluarkan green bond gitu. Jadi tren ke depan adalah kita lebih memperhatikan terhadap keberlangsungan lingkungan. Jadi memang ini sekali dayung dua pulau terlampaui ya katakanlah begitu ya, karena selain kita berinvestasi yang tepat dan cermat gitu, ini juga kita membantu untuk konservasi lingkungan. Bahkan tadi kalau misalkan disinggung Mas Haryadi tentang apa berwawasan lingkungannya apa aja, ini kalau di POJK-nya bahkan detail ada 10 proyek. Nah, 10 proyek itu macam-macam, ada renewable energy, ada pengelolaan sampah, ada pengelolaan air, ada perubahan iklim, gedung ulasan lingkungan, pertanian berkelanjutan. Nah itu kontribusi yang sangat bagus sekali bagi kita ya, baik apa katakanlah apa yang milenial atau Gen Z atau mungkin another investor gitu untuk masuk beserta untuk konservasi lingkungan. Itu sih dari dari kami. Nah, sudah pasti untuk investasi kita lihat nih ratingnya apa? Ratingnya udah pasti triple A, itu rating tertinggi di korporasi di Indonesia. Nah, itu udah pasti top notch untuk investasi. Dan ya perkembangannya bagaimana? Wah, ini sampai saat ini sebelum tutup building tanggal 25, demand yang Oke, masuk sudah wow. 9,8 triliun, dalam artian dari target sebelumnya 5 triliun, nah itu sudah oversubscribe hampir 2 kali. Nah itu ini juga menjadi pilihan investasi, dalam artian orang tampaknya sudah mulai kembali lagi yang tadinya uangnya di cash-nya disimpan. Nah Betul. sekarang nih time to invest, karena ya iya, Wah. Wah. kalau nggak sekarang kapan Jadi lagi gitu. Gitu sepertinya Mbak. terlihat bahwa peminatnya cukup tinggi ya untuk green bond ya sejak perilisannya beberapa waktu lalu. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita mau berbicara lebih jauh Pak tentang green bond ini, sebenarnya faktor apa saja sih yang bisa mempengaruhi perkembangan green bond ini ke depannya? Mungkin dari Pak Haryadi dulu nih bisa kasih pandangannya. Oh, iya. Ya ini memang sebenarnya pengaruh juga nih Mas Aji memasarinnya oke banget nih. Jadi eh udah 9 T ya. Jadi kolaborasinya luar biasa nih teman-teman BNI Sekuritas. Memang kalau melihat perkembangan green bond gitu memang cukup banyak juga support dari regulator dengan adanya POJK 60 itu dan juga adanya eh, apa kebijakan terkait dengan bank-bank gitu ya untuk bisa masuk ke dalam sektor inklusi dan kebetulan juga bagi bank-bank yang masuk ke dalam sektor inklusi dengan rasio tertentu itu bisa diberikan insentif gitu ya berupa giro wajib minimumnya dan ini memang menjadi salah satu benefit bagi investor dan salah satu hal yang memang dirasa pasti dilihat gitu green bond karena memang jelas ini adalah spesifik terkait dengan kegiatan usaha berwawasan lingkungan gitu. Jadi memang bagi investor atau terutama bank yang memang apa melihat ingin masuk ke dalam sektor-sektor inklusi, saya rasa ini adalah waktu yang tepat untuk invest di green bondnya BNI. Nah di POJK 60 juga memang disampaikan di situ memang ada beberapa kriteria dan BNI sendiri kita memang fokus untuk 10 proyek
kegiatan usaha berwawasan lingkungan dalam hal berwawasan lingkungan, contoh seperti renewable energy, terus green building gitu ya, atau pengolahan limbah menjadi energi terbarukan dan lain sebagainya. Jadi saya rasa semua mata juga sudah mulai coba shifting gitu ya Mbak Okta ya. Kalau kita lihat juga sekarang di jalan kan semuanya kayaknya cukup banyak insentif juga yang diberikan pemerintah seperti mobil listrik gitu aja kan yang tidak menggunakan bahan bakar gitu udah nggak ikut ganjil genap. Jadi sepertinya ini juga gitu dengan apa yang dilakukan Berarti oleh bisa BNI. dibilang faktor Gitu Mbak Okta. pendukungnya ini bisa membuat Green Bond ini perkembangannya cukup berjangka panjang ya Pak, ke depannya akan terus meningkat terus gitu ya. Apalagi sekarang kan memang dari segi pemerintah dan masyarakat juga mulai concern dengan lingkungan gitu ya. Jadi menjadi peluang yang besar juga untuk mulai berinvestasi di sini. Nah, kalau untuk target investornya sendiri, apakah ini untuk investor yang mungkin peduli lingkungan saja atau memang ditujukan untuk secara keseluruhan nih? Bagaimana? Mungkin mau siapa dulu nih jawab? Pak Haryadi, boleh? Boleh sedikit dulu ya. Nanti mungkin ditambahin Mas Aji ya. Jadi memang tipe investor memang di kita di Indonesia itu memang ada cukup beberapa banyak ya. Ada yang memang apa namanya di hold gitu ya untuk posisi banking book gitu ya. Ada juga untuk diinvestasikan kembali gitu ya kepada nasabah dan lain sebagainya. Memang makanya kita tuh menerbitkan ini di 3 series, 3 tahun, 5 tahun, dan 7 tahun rencananya, supaya kita ingin lebih menggrab investor yang akan masuk gitu ya. Karena tentunya dalam berinvestasi kan pilihannya adalah kadang tenor gitu ya. Saya mau masuk, saya punya dana gitu ya, mau diinvest dalam 3 tahun, 5 tahun, atau 7 tahun. Makanya BNI mencoba menggrab sebenarnya seluruh investor yang ada gitu ya. Tapi memang kita cukup fokuskan mungkin bagi investor yang memang lebih peduli terhadap lingkungan, memang cukup ini ya baik ya untuk masuk ke Green Bond BNI. Mungkin ada yang ditambahin Mas Aji, silakan. Ya, makasih Mas Edi. Betul. Jadi memang diterbitkan dengan 3 tenor, 3 jangka waktu ya, 3 tahun, 5 tahun, dan 7 tahun itu punya cluster investor tersendiri masing-masing. Jadi memang investor yang kebutuhannya jangka panjang, cash flow-nya atau liabilities-nya atau matching asetnya bisa masuk yang 7 tahun. Begitu juga untuk investor yang mencari jangka menengah, 5 tahun. Terutama nilai plus juga untuk yang jangka pendek 3 tahun nih. Misalkan nih, kalau tadi Mas Adi sudah menyinggung investor institusi ya. Nah, kita ngomongin yang retail nih, dalam artian gini kan, kalau masuk obligasi gitu kan pasti dicari nih mau tenor berapa, tapi kalau masuk obligasi yang tenor 1 tahun gitu kan perbandingannya adalah dengan rate deposito gitu. Nah ini 3 tahun nih, nah ditawarkan rate-nya 6,35 sampai 7 sekitaran 7,25% Nah itu kan perkiraan returnnya sangat bagus sekali. Misalkan nih kalau ada investor retail atau perorangan yang kira-kira kebutuhan cash flow-nya aman sampai 3 tahun ke depan, ya ini jadi pilihan investasi yang bagus sekali karena di saat membandingkan suku bunga deposito yang sekarang selain di 2%, 3%, ini per tahun dia bisa memberikan imbal hasil yang mungkin nanti diketok finalnya ini sama hasil yang didanting mungkin di atas 6% gitu. Nah itu udah jadi poin plusnya. Dan kemudian seperti yang saya bilang di awal tadi bahwa ini tuh satu sekali dayung juga terpenuhi gitu. Selain untuk investasi untuk diri sendiri, sudah pasti ini tujuannya untuk konservasi lingkungan. Jadi ya kita kedepannya sudah harus punya pemikiran bahwa investasi ini juga baik untuk lingkungan kita kedepannya. Apalagi kalau kita ngomongin investasi kan yang diperuntukkan bukan cuma buat kita, tapi buat nanti kemungkinan anak-anak kita atau adik-adik kita yang kedepannya gitu. Jadi ini investasi pionir sustainable berwawasan lingkungan Green Bond yang ada di Indonesia, termasuk pionir. Jadi
ya ini tonggaknya lah kalau kita mau mulai ya dari sekarang, Oke. udah di Green Bond BNI. Oke, Gitu. Mas Haji, ada Terima muncul kasih Mbak. pertanyaan nih, prospeknya stabil nggak ya? Ya, Ada pertanyaan. Iya. prospek Green Bond-nya Iya, baik, baik. Wah, ini kalau ditanya prospek, terus terang kalau satu ini triple A rating bond gitu, dan issuernya adalah Bank BNI gitu, dan sudah proven dari tahun 1946 ya Mas Aryadi ya, dari Indonesia, zaman Indonesia masih baru bayi sampai sekarang sudah menginjak usia 76, sudah sangat proven kinerja Bank BNI, dan ya bukan bank main-main lah gitu, karena sudah termasuk bank terbesar yang ada di Indonesia. Satu, kinerjanya pasti sudah sangat teruji, baik dalam hal apapun ya, krisis dan sebenarnya sudah berjalan tetap ini. Dan kedua, penggunaannya green bond. Nah, sudah pasti penggunaan green bond sama dengan bisnis-bisnis sekarang, dengan modelnya sekarang banyak muncul mobil listrik, terus banyak muncul pengolahan limbah dan lain sebagainya. Otomatis ya ini sasaran dari target utamanya gitu. Jadi untuk kinerja, untuk dan lain sebagainya, saya yakin sih BNI akan terus jadi yang terbaik dari segmen. Mungkin tambahan yang lebih pas untuk menjelaskan prospek ke depannya Mas Haryadi ini. Udah panjang lebar tingginya seperti udah disampaikan Mas Aji sih. Ini memang kan satu produk investasi itu kan memang perlu juga ya di rating ya oleh lembaga rating independen gitu ya. Mas Aji tadi beberapa kali juga menyampaikan bahwa rating dari Green Bond BNI sendiri itu di rating triple A oleh Pevindo. Dan itu adalah merupakan rating tertinggi gitu ya untuk obligasi.